pawangnya kurang tegas ini. Iya. Terus pemberian reward kan itu sistemnya reward and punishment, ya kan? Ketika dia tepat, reward langsung diberi. Oke. Ada juga yang reward Karena salah. reaksinya belum tepat udah kasih reward, itu nanti salah. Dia hanya berharap reward, tidak mencari barangnya. Nah, itu instruktur yang tahu. Orang cocoknya ya orang yang bisa berekspresi. Kalau orangnya tipe-tipe pembunuh Lemah-lemah gitu ya. tipe yang nggak ada empati, nggak ada ya oh good ya, nggak ada ekspresinya ya susah masuk ke situ. Sampai ya Pak, bilang good lagi, good, wah good. Itu kita sudah mengendus beberapa titik, tapi ketika digali pasirnya masih panas. Kita tandai, kemudian kita minta untuk Polres di situ nanti tolong digali ya, itu udah ditandai. Dan benar ketika digali itu sama truk-truknya juga ada kayaknya di situ. Pemirsa, kembali lagi kita di podcast Polri Presisi bersama dengan AKBP Chandra Prasto Saleh. Dan Bapak, tadi kita di awal sudah berbincang banyak mengenai satwa. Bapak, kemudian untuk cara melatih dari anjing-anjing yang ada di sana, Pak, apakah memang mendatangkan pelatih dari luar negeri? Karena kan memang kan diimpor ya, si anjing ini dari luar negeri, dari Belanda tadi yang Bapak sampaikan. Atau memang dipegang sendiri oleh personel kita, bagaimana Pak? Kalau secara khusus mendatangkan pelatih dari luar negeri, tidak. Jadi pawang di seluruh dunia itu juga sudah ada clue-nya. Oke. Ya kan, sudah ada clue-nya. Kalau itu kita mau ke bahan peledak, itu harus sit, duduk. Tidak boleh menggaruk karena takutnya terpicu kan. Kemudian kalau itu pengendalian massa atau pelacaan, ya itu juga harus yang bisa dia tuh berani. Itu udah ada clue-nya tersendiri. Nah, kita tinggal ditransisikan dengan pawang yang di sini. Misalnya dari sana sudah terlatih, sudah tahu mengenal bau, tahu itu narkotik. Kita tinggal coba aja di sini, dia udah kenal nggak? Oh, reaksinya gimana? Oh, pawangnya ada instruktur juga tahu. Oh, pawangnya kurang tegas ini. Yeah. Terus pemberian reward kan itu sistemnya reward and punishment. Ya kan, ketika dia tepat, reward langsung diberi. Oke. Ada juga yang reward Karena salah. reaksinya belum tepat udah kasih reward, itu nanti salah. Dia hanya berharap reward, tidak mencari barangnya. Nah, itu instruktur yang tahu. Jadi semacam itu tinggal ditajamkan saja. Tapi dari kita pelatihan itu mampu untuk melatih. Jadi karena ada yang sudah 25 tahun, 30 tahun mau pensiun, dari awal sampai mau pensiun juga di sana, jadi sudah hafal, udah tahu harus bagaimana. Ketika ada kendala terhadap anjingnya juga penanganannya itu bagaimana, itu juga bisa. Contohnya ini kan, kita anjing itu harusnya point to point. Iya. Point to point, ketika point to pointnya enggak, dia bablas aja, ya depan dihalang-halangi. Terus penghalangnya digeser, lama-lama dia tahu harus point to point. Terus pelatihan susah sekali fokus ya. Pelatihannya jadi banyak distraksi kan. Oke, satu-satunya jalan pelatihannya di tengah malam. Ketika nggak ada orang lalu lalang mobil, dia fokus. Beberapa hari itu baru main ke agak sore, baru ke pagi, baru ke siang bisa. Jadi triknya banyak. Jadi metodenya pun dilihat dari kondisi si satwanya itu juga ya Pak? Iya, betul. Baik, kemudian untuk melatihnya itu kan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa menggunakan gerak tubuh juga bisa. Nah, untuk bahasa, itu bahasa Indonesia mereka ngerti nggak sih Pak? Atau harus menggunakan bahasa Inggris atau bagaimana? Bahasa Indonesia juga bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Jerman juga bisa. Yang terpenting itu sebenarnya di anjing itu menurut pengalaman kami itu di intonasi. Oh. Misalnya Contoh. Misalnya larangan sama pujian. Kalau kita nadanya no, good, nggak ada bedanya apa lagi nggak? No. Terus yang berikutnya kalau pujian good. Gitu. Jadi
mereka akan tahu. Oh, baik. Nah, kenapa bahasa Inggris, bahasa Jerman itu sebenarnya bahasa mereka itu bahasa untuk kalau Jerman bilang, orang Jerman bilang bahasa Jerman adalah bahasa untuk perang. Jadi bahasa apa ya, perintahnya itu jelas out. Nah, itu untuk dilepas. Ya. Gitu. Jadi bahasa yang singkat, intonasinya juga jelas. Itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar Tapi bahasa. kalau no, good. Nah, itu orang cocoknya ya orang yang bisa berekspresi. Kalau orangnya tipe-tipe pembunuh Lemah-lemah gitu ya. tipe yang nggak ada empati, nggak ada ya no good ya, nggak ada ekspresinya ya susah masuk ke situ. Sampai ya Pak, bilang good lagi good, wah good jelas itu juga tanpa anjing. Coba pelakukan aja apa itu apa pujian yes good sampai seperti itu. Baik, Pak. Kemudian Pak, ada mungkin kisah menarik yang mungkin masih sampai dengan sekarang masih ada Bapak ingat tentang Bapak dengan mungkin satwa yang mungkin diterjunkan atau mungkin seperti apa kejadian bagi personil atau seperti apa? Oh, kisah menariknya itu yang terakhir ini ya ketika kita asar di Lumajang. Di Lumajang itu ketika waktu apa? Waktu erupsi Semeru. Itu kita sudah mengendus beberapa titik, tapi ketika digali pasirnya masih panas. Kita tandai, kemudian kita minta untuk Polres di situ nanti tolong digali ya, itu udah ditandai. Dan benar ketika digali itu sama truk-truknya juga ada, kayaknya di sini. Itu beberapa di itu ketemu aja. Tapi walaupun pasirnya itu sudah padat gitu, itu ketemu dan orang-orang juga heran sampai ketemu ya padahal udah padat gitu. Udah kemudian 2 minggu berikutnya digali ya ketemu. Ada beberapa yang belum ketemu ya hampir sebagian besar ketemu lah itu kan jenazah yang belum ya dinyatakan hilang. Baik. Bapak, mungkin ini yang terakhir untuk bisa menjawab rasa penasaran publik ya. Anjing-anjing itu kan tadi yang bisa digunakan adalah usia rentang 7 hingga dengan 2 tahun. 7 bulan ini. Iya, 7 bulan dengan hingga 2 tahun. Kemudian kalau udah lebih dari 2 tahun, itu bisa dikatakan purna tugasnya atau seperti apa? Ya, biasanya kita di umur 9 tahun itu kita istirahatkan. Oke. Tetap kita piara. Karena sistem yang ada di negara kita itu mengharuskan untuk tetap dipelihara. Oke. Gitu. Tapi kan tidak ditugaskan gitu. Sudah nggak ditugaskan dipelihara. Bahkan Pak Kakor kita yang baru, Pak Ari Sediarto itu bisa dibikinkan kandang khusus untuk yang sudah punah. Oh baik, dan kita akan coba bikinkan nanti. Jadi kandang yang berbatas tapi luas. Di tengahnya juga ada rumah-rumahan untuk berteduh dan dia untuk berkomunikasi. Dan nanti kalau anjingnya yang galak yang menggigit, ya itu yang kita pisahkan. Jadi ada 2 tempat seperti itu kan. Jadi tapi kalau aturan yang baru kita belum lihat juga ada boleh diadopsi. Boleh diadopsi. Boleh diadopsi orang, tapi kita seleksi juga yang adopsi. Halamannya luas apa enggak, terus jumlah keluarganya berapa, usianya berapa, mampu enggak dia merawat anjing itu karena tidak boleh dipekerjakan lagi. Tidak boleh misalnya dibreeding atau dianakkan lagi, nggak boleh. Karena memang sisa hidupnya ya untuk istirahat, untuk ya seperti halnya orang purna. Iya. Tapi selama ini ya tetap kita rawat, tetap kita berikan fasilitas kesehatan. Hanya mungkin pakannya lain, dari energi tinggi, energinya diturunkan karena memang sudah agak ini. Tetap masih juga kita ajak main. Kan ada beberapa murid magang di sana dari kedokteran hewan, itu biasa mau ngajak main mereka yang Berarti saat ini untuk jumlah satuannya berapa Pak di sana?
Di sana jumlah sekarang itu ada 69. Ya. Itu sudah termasuk dengan yang purna atau memang yang aktif saja? Yang operasional. Yang operasional. Kebetulan yang non operasional itu enggak ada. Oh, Ya, semuanya operasional. baik. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya luar biasa lengkap banget. Saya juga malah jadi tahu kalau ternyata sebegitu berpengaruh ya mood kita manusia bisa berpengaruh pada hewan dan bahkan hewan bisa mengetahui intonasi kita, gerakan kita dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak untuk hadirannya. Tentunya kita menantikan kembali untuk menjadi narasumber di podcast Polri Presisi. Siap, terima kasih. Pemirsa terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salam presisi.